Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa sudah seminggu berlalu dan kini saatnya di hari Senin pagi di setiap jam 10-nya saya Rofilita hadir menyapa panjenengan semua, sahabat-sahabat perempuan Rofilita di luar sana, di acara yang alhamdulillah kita di sini bisa berbagi bareng, berbagi ilmu bersama terkait isu perempuan dan anak, yaitu perempuan mendukung perempuan di NU Damai Channel TV seperti itu. Tak lupa puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, hingga pagi ini saya masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk menyapa panjenengan semuanya. Saya pun berharap sahabat-sahabat perempuan di luar sana juga mengalami hal yang sama dengan saya, yaitu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, tetap menjadi pribadi yang bahagia, pribadi yang optimis sehingga bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kita seperti itu. Tak lupa salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di hari akhir seluruh penghuni bumi ini mendapatkan syafaat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mohon izin semuanya sahabat Rofilita, ini kucing saya juga ingin ikut syuting, dianya nggak pingin jauh dari saya, sehingga saya menyapa panjenengan dengan menggendong kesayangan kami semua. Dia ingin menyapa, cuman nggak tahu mesti ngomong apa seperti itu. Sahabat Rofilita di luar sana, ada banyak WA yang masuk ke saya, SMS ataupun DM dari para perempuan-perempuan, sahabat-sahabat kita semua yang ingin mengangkat topik ini, yaitu percaya diri pada perempuan. Artinya memang selain kasus KDRT, selain kasus kekerasan seksual pada perempuan yang masih mengancam di sekitar kita, banyak perempuan luar sana yang mengalami krisis kepercayaan diri. Kita tahu percaya diri itu adalah modal utama bagi setiap individu, entah itu perempuan, laki-laki, seorang anak, remaja atau dewasa, untuk bisa bereksistensi, untuk bisa mengeluarkan potensi dirinya seperti itu. Apapun kiprah yang panjenengan lakukan, entah itu sebagai seorang perempuan karir, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang public figure, atau sebagai seorang organisatoris, perlu sekali memiliki percaya diri. Kenapa? Karena pada saat kita bergaul di masyarakat, pada saat kita hadir di masyarakat, kita bisa menggali potensi atau sisi-sisi positif yang baik dari diri kita, sehingga keberadaan kita akan terus dikenang, akan terus dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Sebentar, mungkin ini mau turun kali ya. Sahabat Rofilita, sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang itu tidak memiliki kepercayaan diri? Saya mungkin mau feedback ke belakang bagaimana seorang Rofilita yang saat ini bicara di depan panjenengan semua dulu pun mengalami suatu krisis kepercayaan diri, dan itu disebabkan oleh traumatik yang hadir pada saat peralihan dari usia SMP ke SMA. Saya dulu itu pada saat SMP sekolahnya di suatu pedesaan, karena memang orang tua saya seorang pegawai negeri yang mengharuskan beliau berdua itu pindah-pindah tugas, dan saya harus mengikuti otomatis sebagai seorang anak. Pada saat SMA saya disekolahkan di sekolah yang ada di kota seperti itu, sehingga terjadilah bullying di sekolah tersebut, dan itu sampai sekarang saya masih belum bisa hilang ingatan bullying seperti itu. Artinya memang traumatik masa lalu itu salah satu faktor yang menyebabkan krisis kepercayaan diri pada seorang perempuan. Saya berharap panjenengan semua, para ibu-ibu di luar sana, tolonglah pada saat membesarkan anak, mendampingi anak di proses tumbuh kembangnya, dampingi mereka dengan maksimal agar mereka tidak mengalami traumatik atau mengalami kejadian masa lalu yang membekas di hatinya. Nantinya itu akan terus mereka ingat-ingat, dan pengaruhnya adalah kepada pribadi mereka yang tidak percaya diri. Contohnya saya salah satunya. Tapi alhamdulillah
pada saat saya mengalami suatu krisis kepercayaan diri, merasa minder, merasa nggak memiliki kemampuan apa-apa, saya terus memotivasi diri saya terus menggali apa yang ada dalam diri saya, sehingga yaitu tadi sampai dengan detik ini saya bisa berbicara di depan panjenengan semua, baik online maupun offline seperti itu. Dan alhamdulillah bagi saya percaya diri itu sudah tidak ada masalah lagi. Saya cukup pede untuk tampil di depan panjenengan semuanya. Itu tadi saya bilang bahwa salah satu faktor penyebab krisis kepercayaan diri adalah traumatik di masa lalu. Artinya kan memang percaya diri itu, krisis kepercayaan diri itu yang menyebabkan adalah dari internal kita sendiri. Lalu siapa yang bisa mengobati, bisa menghilangkan perasaan negatif seperti itu? Nggak ada lain kecuali diri kita dan orang-orang di sekitar kita, yaitu keluarga kita, seperti itu. Makanya saya bilang untuk anak-anak kita, untuk generasi bangsa, ayolah kita beri mereka ruang gerak, tumbuh kembang yang baik, agar mereka tuh kelak ketika dewasa mereka bisa menjadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang menjadi percaya diri seperti itu. Step-step apa aja atau maintenance apa aja agar kita tuh menjadi seorang pribadi yang percaya diri? Cukup 3 hal saya rangkum karena keterbatasan waktu, dan itu simpel bisa kita lakukan. Yang pertama adalah setiap kita bangun tidur atau mau tidur, lakukan hal ini. Afirmasi ya, memberikan pengaruh positif pada diri kita. Cukup dengan 3 kata, aku pasti bisa. Ulangi itu seperti itu. Setiap mau tidur, setiap bangun tidur, ucapkan itu, aku pasti bisa. Kalimat-kalimat positif seperti itu akan terekam di alam bawah sadar kita, akan terekam di setiap kata-kata kita. Kata-kata akan berpengaruh kepada tindakan kita akan berpengaruh kepada karakter kita. Dan itu tadi, sering-seringlah mengucapkan kalimat positif pada diri kita sendiri, sehingga itu bisa mengubah mindset kita, mengubah alam bawah sadar kita, sehingga nantinya berubah menjadi perilaku yang positif pada diri kita sendiri. Lalu yang kedua adalah biasakan mulai sekarang untuk tidak masuk dalam komunitas atau pergaulan yang yang tidak membawa pengaruh positif. Misalnya komunitas yang sekali lagi, yang saya bukan bilang ini negatif ya, cuman ini mungkin kebiasaan ya, komunitas ibu-ibu yang suka gibah, kebiasaan ibu-ibu yang mungkin menghabiskan waktunya dengan hahaha tanpa arah. Please sedikit-sedikit menjauh dari seperti itu. Mendekatlah kepada orang-orang yang selalu menebarkan aura positif, selalu memberikan semangat positif, juga pengetahuan yang positif. Kalau kita berdekatan dengan orang yang positif, ibarat gaya gravitasi akan memantul kepada kita, akan menggema di sekitar kita, seperti itu. Mungkin sahabat-sahabat perempuan pernah mendengar istilah bahwa jika berdekatan dengan penjual sate, kita akan bau sate. Jika kita berdekatan dengan orang penjual parfum, kita akan tercium wangi. Mungkin seperti itu. Sering-seringlah berdekatan, berinteraksi dengan manusia-manusia positif, manusia-manusia menginspirasi seperti itu, agar semangat positif itu terbawa di alam bawah sadar kita, dan itu menjadi suatu tindakan dan perilaku kepada diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah ini agak berat, dan dibilang berat ya berat, dibilang ringan ya ringan, tapi tidak semua orang bisa melakukan itu, yaitu pengulangan. Lakukan terus, konsisten untuk mengulang suatu kegiatan baik, selalu konsisten, selalu melakukan kalimat-kalimat positif dalam diri kita. Itu dulu sahabat-sahabat perempuan yang bisa saya lakukan, bagaimana panjenengan bisa membangkitkan rasa percaya diri dalam diri Anda sendiri, sehingga nantinya ketika Anda berkontribusi pada masyarakat, Anda menjadi perempuan yang berkarakter, percaya diri, sehingga masalah apapun bagi panjenengan bukan masalah, karena panjenengan sudah cukup percaya diri dengan kemampuan diri sendiri. Ingat, suatu burung yang hinggap di suatu ranting pohon, dia tidak takut dengan patahnya ranting pohon, karena dia cukup percaya diri dengan kuatnya sayap yang dia miliki.
Apalagi kita manusia yang diberi akal pikiran sama Tuhan, yang diberi kesempurnaan raga seperti itu. Ada banyak potensi yang bisa kita gali, asal itu tadi kita harus punya kunci, yaitu percaya diri. Sahabat perempuan, closing statement dari saya berharap setelah mendengar paparan singkat dari saya ini, panjenengan semua nantinya bisa menularkan semangat positif pada anak-anak panjenengan, bisa menularkan semangat positif pada orang-orang di sekitar panjenengan semuanya, sehingga saya berharap tidak ada lagi kata minder, tidak ada kata lagi kata tidak percaya lagi, tidak ada kata saya nggak bisa. Jadilah pribadi yang percaya diri, yang bermanfaat dan berdaya. Saya Rofilita di sini, perempuan mendukung perempuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.